Cuma mama sedih juga kalau anak-anak mana tanya, mana ayah, di mana kuburnya, kan mama sedih. Mama sedih kali kalau mengingatkan dia di mana. Kayak mana kalau anak ayah orang lain bisa dikubur, kalau ayah dia di mana tempatnya nggak tahu mengarah. Saya menangis, Bu, sedih saya. Memikirkan tentang anak-anak ini, Bu. Macam mana saya, karena apakah gitulah. Kemana saya mencarikan apakah ini, walaupun dulu punya dia, saya walaupun miskin, tapi gak pernah bontang-manting saya sini cari apakah. Udah nangis saya, gimana Pak, suami saya, gimana, apa salahnya, saya tanya. Bukan kami yang bunuh, bukan orang-orang kami yang bunuh, pasti dia Gam, bilang orang Gam. Tapi saya nggak percaya penuh, entah karena saya nggak melihatnya, entah Gam, entah orang itu, nggak tahulah kan, yang tahu ya Allah, Tuhan yang tahu. Konflik bersenjata di wilayah Nangro Aceh Darussalam telah mengantarkan rakyatnya pada penderitaan yang berkepanjangan. Ribuan rakyat Aceh yang tidak berdosa telah menjadi korban sejak diberlakukannya darurat militer di wilayah ini, baik pada masa pemerintahan Orde Baru maupun pada era reformasi. Dalam situasi konflik seperti ini, perempuan menjadi korban yang paling menderita. Tidak sedikit perempuan Aceh yang mengalami tindak kekerasan, perkosaan, dan bahkan pembunuhan. Salah satu fenomena umum di wilayah-wilayah pedesaan Aceh adalah banyaknya perempuan yang harus menjadi kepala keluarga. Mereka menanggung beban berat keluarga seorang diri. Suami yang terbunuh, hilang, lari bersembunyi atau merantau, meninggalkan para istri dalam kemiskinan, ketakutan, dan ketidakpastian. Aisyah Sabi adalah seorang perempuan yang suaminya terbunuh saat terjadinya kontak senjata di Aceh pada tahun 1998. Aisyah terpaksa menjadi kepala keluarga yang menanggung beban 3 orang anak yang masih kecil. Untuk menghidupi keluarganya, Aisyah membuka warung dengan modal sendiri di tengah-tengah tambak udang yang kering di saat musim kemarau tiba. Gitulah, tiap malam saya berpikir, Bu, setelah berdoa habis sembahyang kita. Nah itu terbukalah pikiran saya untuk menjual-jual mie itu sarapan pagi 5.500, Bu. Yang lebih dari belanja saya itu saya simpan 2.000, 3.000 di celeng gitu. Udah agak itu habis itu saya bikin kios, saya tidur sama anak saya di situ. Udah menjelang sampai 4 tahun lah begitu rumah itu. Udah itu bertambah besar, langganan pun udah ada, orang pun udah mau kasih gitu. Apapun kan udah hilang kesusahan, tidak berapa sedih siang malam. Kalau awak cerita begini terbayang sama itu pahit itu. Konflik yang tidak kunjung selesai semakin menyulitkan Aisyah dalam mencari nafkah, karena penduduk di sekitar tempat usahanya juga mengalami kesulitan yang sama. Selama negeri kayak gini perang nih, semua menjauhkan rezeki kita. Sekarang pedih kali orang-orang kampung sini, Bu. Kadang ada juga orang yang nggak makan, Bu. Saya janda begini walaupun ikan-ikan asin 3 hari sekali ada juga saya makan. Kadang orang-orang yatim ini yang 5 anak atau 6, macam mana dia cari makan. Terpikir juga kadang awak sendiri, sedih awak kadang-kadang mendengarnya juga itu, karena terpikir awak dulu begitu. Kini yang terfikir oleh Aisyah adalah mencari uang untuk kehidupan anak dan masa depan mereka. Saya sedih, sanggupkah saya
membiayai anak saya sekolah. Tapi sekarang Bu nggak berapa lagi lah, karena saya pun udah berdikari sendiri. Suryani Yusuf adalah seorang janda yang ditinggal suaminya akibat dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Suryani terpaksa menanggung 3 orang anaknya yang masih kecil. Karena tidak mempunyai rumah sendiri yang layak, Suryani hidup menumpang di rumah kosong yang dititipkan padanya. Hidup bersama 3 orang anak terasa berat bagi Suryani yang penghasilan sehari-harinya tidak menentu. Ya, kalau tinggal suami ya berat, karena kita tidak pernah capek kayak gini lah. Kalau dulu kan ada istirahat, kalau sekarang kan nggak sempat lagi. Ya itulah hasil usaha saya jualan kue ya di warung-warung kan. Habis bikin kue, bikin kacang saya bawa ke kios-kios. Ya hasil dari uang itu saya sehari-hari ya untuk makanan, beli ikan, beli beras. Walaupun hidupnya semakin buruk, Suryani tidak merasa dendam pada orang yang telah menyebabkan dirinya menderita. Ya sedih, tidak marah saya. Sudah nasib saya gini lah Bu. Sudah waktunya dia menghadap Tuhan. Saya berdoa supaya suami saya di alam kubur dia tidak mendapat siksaan, tenang di surga. Orang yang membunuh suami saya itu saya tidak dendam lagi. Tuhan nanti yang diberi imbalan. Seperti halnya Aisyah, Suryani berharap bisa memperbaiki kehidupannya. Suryani ingin mendapatkan bantuan untuk modal usahanya. Harapan saya untuk membeli itu sapi lah. Beli sapi mau saya rawat dengan baik supaya sapi itu tumbuh besar sampai harganya 2 juta lah. Harapan saya untuk anak-anak supaya dia jadi guru anak-anak pengajian. Nah itu supaya pintar, supaya dia bisa berdoa untuk ayahnya yang sudah meninggal. Kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh Azizah, seorang perempuan yang terpaksa menjadi kepala keluarga karena suaminya hilang akibat diculik. Setelah 5 tahun suaminya tidak kembali, Azizah menganggap suaminya sudah meninggal. Suami Mama meninggal, diambil oleh aparat dari militer di bis Medan Jalan Banda Aceh di depan mata Mama. Sampai sekarang udah 5 tahun nggak pernah lihat matanya, batang hidungnya juga dia nggak pernah lihat. Yang Mama paling kesal kayak mana dia? Apakah masih di hutan, apakah di sungai? Kalau dia udah dikubur ya Mama ucapan terima kasih sama Allah. Sekarang Mama kayak gitu-gitu aja lah, pokoknya Mama bergairah kurang ya, karena si pikir aja kayak mana anak-anak ini bisa saya kasih makan. Nanti meninggal saya kayak mana anak-anak ini. Sekarang Azizah menghidupi diri dan 3 orang anak yang masih menjadi tanggungannya dengan berjualan minuman dan makanan di tepi pelabuhan. Suasana konflik pernah menyebabkan usahanya hancur karena terjadi pembakaran pada kedainya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kejadian, nah itu dibakar Mama punya kedai. Udah sampai tahun 2001 sampai sekarang belum ada beritanya. Cari-cari sana cari sini jadi modal. Pokoknya anak-anak jangan lapar lah. Sekarang lebih baik dari 5 tahun yang lalu karena udah ada keamanan, pokoknya marinir. Bisa kita ajak musyawarah dengannya. Nah kayak gitu. Kalau dulu nggak, kami kalau udah masuk orang itu udah pada lari semua. Pokoknya
orang Aceh ini udah trauma lah. Aisyah, Suryani, dan Azizah adalah sebagian kecil dari perempuan-perempuan yang harus bertahan dalam situasi konflik di Aceh. Mereka berusaha bangkit dan keluar dari penderitaannya. Masih ada ribuan perempuan lain di wilayah ini mengalami nasib yang sama. Mereka perlu membangun kekuatan bersama untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi. Kita bekerja tuh dalam lingkup desa gitu. Kita memberi penyadaran kepada ibu-ibu ini bahwa bisa nggak kita merubah keadaan ini menjadi lebih baik. Jadi awalnya ya penyadaran tentang keadaan konflik sekarang ini. Karena selama ini mereka berpikir sendiri-sendiri Mbak, jadi nggak ada kebersamaan gitu. Jadi manfaat berkelompok dari ibu-ibu sendiri. Jadi manfaat kedua yang kaji dengan berkelompoknya. Ya, kalau tantangan paling besar dalam hal mendampingi perempuan, sementara kita ini adalah laki-laki, adalah pertama ya gosip dari orang-orang luar di luar kelompok. Jadi sebenarnya kita ketahui bahwa perempuan itu didatangi oleh orang laki-laki yang orang asing, ya, maksudnya orang di luar murimnya, terutama di Aceh. Itu memang merupakan suatu hal yang memang tidak biasanya, ya. Waktu mendampingi mula-mula agak merasa risih karena belum terbiasa barangkali. Tapi setelah beberapa 2-3 kali kita datangi ke ibu-ibu yang bersangkutan, apalagi kelompok-kelompok yang sama, dia berulang kali, jadi sudah terbiasa. Perubahan yang sangat kelihatan dari ibu-ibu itu adalah mereka yang biasanya agak tertutup dengan teman-teman mereka, tapi sekarang mereka sudah saling terbuka gitu. Mereka sudah bisa untuk menukar-nukar pengalaman, terus menukar-nukar pengetahuan, di samping ya bagian ekonomi yang mereka terbantu gitu. Yang biasanya kan mereka cuma minjam uang tuh sama orang-orang yang kaya, itu pun kalau misalnya ada baru dikasih, kalau enggak ya enggak dikasih. Jadi sekarang mereka bisa meminjam di dalam kelompok. Manfaat kelompok, selama ada kelompok kami bisa menambah pengalaman dan bisa bertemu dengan pengurus dan berkenalan dengan anggota. Pola berpikir mereka yang selama ini menganggap ya perempuan apalah artinya, apalagi perempuan kepala keluarga yang nggak punya nilai gitu, nggak punya potensi. Ternyata mereka punya potensi gitu. Itu bagi saya dengan mereka ada berkelompok-kelompok itu sehingga merubah cara dia berpikir juga bertindak. Perempuan kepala keluarga di Aceh telah mulai mengorganisir dirinya untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Namun semua ini tidak akan berarti apa-apa jika perdamaian yang didambakan tidak pernah terwujud di tanah Rencong ini.